Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ananda semuanya? Nah, jumpa lagi ya kita dalam pelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, sekarang kita akan membahas pelajaran pertama, yaitu adab bertetangga. Akan tetapi, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar menambah keberkahan dalam belajar kita. Ayo, berdoa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke Ananda, sekarang kita mulai, yaitu tentang adab pada tetangga. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian tetangga. Yang kedua adalah siswa dapat menerapkan adab terhadap tetangga. Baiklah Ananda, tahukah Ananda apa itu tetangga? Nah, tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah. Boleh jadi di samping rumah, atau di belakang, atau di depan, atau bahkan mungkin di seberang jalan. Tetangga adalah saudara dekat. Meskipun tidak ada hubungan keluarga dengan kita, apabila kita terkena musibah atau bencana, maka tetanggalah yang akan menolong kita terlebih dahulu. Tetangga disebut juga dengan jiran. Nah, Ananda Ustazah, jiran itu adalah nama lain dari tetangga. Jadi, mau itu tetangga, mau itu jiran, itu maknanya adalah sama, yaitu orang-orang yang berada di sekitar kita. Baiklah, Ananda Ustazah, berikut ini adalah beberapa jenis tetangga. Yang pertama adalah tetangga sekolah, artinya adalah orang-orang yang tinggal di sekitar sekolah. Nah, Ananda perhatikanlah di sekolah kita siapa saja yang rumahnya berada di lingkungan sekolah kita. Itu adalah tetangga sekolah kita. Lalu, yang kedua adalah tetangga kelas. Artinya adalah orang-orang yang kelasnya bersebelahan dengan kita. Nah, ini bisa Ananda perhatikan ya. Misalnya, kelas 2 Ali bin Abi Thalib bersebelahan kelasnya dengan kelas 2 Utsman bin Affan, maka itu disebut juga dengan tetangga kelas yang kelasnya bersebelahan dengan kita. Yang ketiga adalah tetangga meja kelas. Nah, kalau meja kelas ini, mejanya di kelasnya bersebelahan. Nah, artinya kalau meja kita bersebelahan dengan teman kita, itu maknanya adalah tetangga meja kelas. Ayo ingat-ingat siapa ya tetangga meja kelas kita. Lalu berikutnya adalah tetangga dusun. Itu maksudnya adalah tetangga yang kampungnya berdekatan dengan kita. Artinya kita ini sedang berada di daerah mana, lalu kampung yang terdekat dengan kita itu adalah tetangga dusun kita. Misalnya saja daerah Sungai Jering itu dekatnya dengan daerah Kari, maka itu disebut juga dengan tetangga dusun. Baiklah Ananda Ustazah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang pantun pusaka. Nah, Ananda Ustazah tahu tidak apa itu pantun pusaka? Nah, pantun pusaka artinya adalah pantun lama yang dikarang oleh orang terdahulu. Di dalam pantun pusaka terdapat contoh dan teladan serta nasihat yang berguna bagi kita. Nah, ini Ustazah ada contoh pantun pusaka. Silakan disimak ya. Buah durian lebat serumpun, sesudah masak manis rasanya. Kepada jiran sopan dan santun, dunia akhirat hidup sejahtera. Ananda Ustazah, pantun ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa
kita harus sopan dan santun kepada jiran atau tetangga. Baiklah Ananda, berikut ini adalah beberapa adab atau sikap terhadap tetangga yang mesti Ananda terapkan. Yang pertama adalah bertutur kata yang baik dan sopan. Yang kedua, menghargai dan hormat terhadap tetangga. Yang ketiga, menanyakan kabar ketika tetangga berkunjung ke rumah kita. Yang keempat, mengunjungi tetangga yang sedang sakit. Lalu yang kelima, saling memberi satu sama lain. Nah, jadi ini adalah 5 hal yang bisa Ananda terapkan dalam berinteraksi dengan tetangga. Baiklah Ananda Ustazah, sekarang Ustazah akan memperkenalkan tunjuk ajar Melayu, yang mana tunjuk ajar Melayu berisi ajaran dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Melayu. Nah, tunjuk ajar Melayu kali ini mengajarkan kita bahwa tetangga adalah ibarat saudara dekat bagi kita. Ketika kita mendapat kemalangan, maka tetangga kitalah yang lebih dahulu untuk menolong kita. Nah, jadi apabila sudah seperti saudara, tentunya tidak patut bagi siapa saja untuk berbuat jahat kepada tetangga. Nah, adapun tunjuk ajar Melayu di bawah ini menyebutkan bagaimana cara bersaudara yang baik. Silakan disimak ya. Apa tanda orang bersaudara? Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke hilir sama berkayu, ke hulu sama bergalah, ke atas sama tinggi, ke bawah sama rendah, ke langit sama berpucuk, ke bumi sama berakar, ke tengah sama berbatang. Ananda Ustazah, untuk menambah pemahaman Ananda, marilah kita mengerjakan latihan tentang adab bertetangga. Nah, latihannya sesuai yang Ustazah fotokan ini. Yang pertama ada kolom yang berwarna hitam, lalu ada kolom yang berwarna putih. Nah, di sini kita tarik garis dari yang kolom berwarna hitam ke yang sesuainya di kolom berwarna putih. Contohnya, pusaka itu artinya sama dengan warisan. Lalu adab itu contohnya artinya sama dengan apa gitu. Kita tarik garisnya. Silahkan dibuat di buku tulisnya, di garis ya, pakai kotak-kotak. Lalu tidak perlu difotokan dan dikirim pada waktu pengumpulan tugasnya. Ananda Ustazah, demikianlah penjelasan tentang materi adab pada tetangga. Semoga dengan ini kita akan semakin berbuat baik dengan tetangga kita, lebih menghargai dan juga menerapkan sopan santun terhadap tetangga. Karena tetangga adalah seperti saudara dekat bagi kita. Ketika saudara kita sedang jauh, maka tetanggalah adalah orang yang akan segera menolong kita kalau terjadi sesuatu. Oleh karena itu, kita mesti saling berbuat baik dengan tetangga. Karena Nabi Muhammad juga mencontohkan adab yang baik dalam bertetangga dengan umatnya. Demikianlah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.